Cek. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aryan Hendrianto. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai proses perencanaan pembelajaran. Oke, langsung saja. Di sini ada definisi perencanaan pembelajaran, di mana perencanaan pembelajaran itu adalah proses pengambilan keputusan secara rasional tentang tujuan pembelajaran tertentu dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Ya, tentunya seorang guru itu harus mengambil keputusan yang rasional, ya, terkait apa? Terkait perencanaan pembelajaran agar capaian pembelajaran itu atau tujuan pembelajaran itu dapat diperoleh dengan baik. Ya, tentu saja dengan memanfaatkan segala potensi belajar yang ada, semisal sumber ajar, bahan ajar, kemudian ada alat peraga pembelajaran, dan sebagainya. Kemudian menurut Sukanto, ini perencanaan pembelajaran ini merupakan suatu proses ya untuk menentukan metode pembelajaran manakah yang lebih baik. Ya, dari salah satu dari perencanaan pembelajaran itu adalah menentukan metode pembelajaran. Setiap materi itu pasti berbeda metodenya. Juga setiap anak atau setiap kelas itu pasti beda metodenya. Maka dengan ini seorang guru itu harus menganalisis ya kebutuhan daripada siswa tersebut. Kemudian harus menganalisis juga kesesuaian dengan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya, yaitu perencanaan pembelajaran dimaksudkan agar dapat dicapai perbaikan pembelajaran. Ya, untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran, itu tentu saja harus diawali dari perencanaan pembelajaran yang baik. Ya, karena perencanaan pembelajaran itu dapat setidaknya memperbaiki proses pembelajaran. Semisal dengan menggunakan metode yang tepat, itu siswa itu mudah dalam menguasai materi, ataupun dengan alat bantu atau alat peraga pembelajaran yang menarik, itu siswa itu dapat bergairah dalam melakukan proses pembelajaran. Kemudian ada inti dalam perencanaan pembelajaran adalah pemilihan dan penetapan pengembangan variabel metode pembelajaran. Tentu saja ini sangat krusial sekali, ya. Bagaimana seorang guru itu harus pandai ya menganalisis kondisi, ya tentunya kondisi kelas, kondisi peserta didik, agar sehingga nantinya dapat menemukan metode pembelajaran yang dinilai efektif. Kemudian ada 3 ya prinsip yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode pembelajaran. 1, tidak ada satu metode pembelajaran yang unggul untuk semua tujuan dan semua kondisi. Gitu. Jadi setiap materi itu atau setiap kondisi itu metode pembelajaran itu harus berbeda-beda. Jadi jangan disamakan. Jangan karena kalian misalnya yang bagus dalam metode berceramah itu dilakukan ke semua kondisi atau semua materi, tidak. Kemudian metode pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh yang berbeda juga, ya bisa diterapkan itu ya. Misal jika Anda seorang guru itu memegang 2 kelas, ya dengan materi yang sama, cobalah gunakan metode yang berbeda di setiap kelasnya. Itu pasti memiliki pengaruh yang berbeda terhadap apa? Terhadap hasil pembelajaran, terhadap peserta didik, terhadap psikologi peserta didik, dan juga terhadap proses ya di mana berlangsungnya pembelajaran. Kemudian kondisi pembelajaran yang berbeda memiliki pengaruh pada hasil pembelajaran, sedikit sama seperti yang sudah saya jelaskan ya. Yang dimana dalam proses pembelajaran ini pasti yang nantinya akan
mendapati ya. Selanjutnya adalah RPP ya, sebagaimana tadi ya. RPP ini adalah rencana kegiatan yang berisi skenario pembelajaran. Jadi RPP merupakan suatu rencana pembelajaran ya, di mana skenario-skenario dalam pembelajaran itu dimuat di dalam RPP. Tujuan RPP ini bertujuan untuk mempermudah guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Kenapa? Karena dari mulai kegiatan pembuka, kegiatan inti, kegiatan penutup itu ada di RPP, dan ketika guru itu sudah memegang RPP atau menguasai RPP, itu pasti tidak akan pusing ya dalam mengajar. Ini harus seperti apa, tidak akan seperti itu, melainkan hanya tinggal menerapkan saja apa yang telah disusun dalam rencana pembelajaran. Di dalam RPP juga ada komponen-komponennya. Yang pertama identitas, memuat mata pelajaran, sekolah, kelas. Ya ini biasanya paling atas ya, dimana misalnya ada mata pelajaran bahasa Indonesia ya untuk sekolah SMA kelas berapa, semester berapa. Kemudian ada kompetisi dasar ya, pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus dikuasai siswa ya. Jadi apa sih yang ingin dikuasai siswa gitu dalam pembelajaran tersebut? Apakah dalam aspek pengetahuannya itu siswa harus mengetahui misalnya tentang cara penulisan puisi itu, atau siswa harus dapat keterampilan dalam misalnya berpuisi gitu, atau seperti lainnya. Kemudian materi pokok beserta uraiannya ya. Materi pokok ini adalah sebuah materi yang akan disampaikan guru kepada siswa ya. Sudah paham mungkin ya tentang materi pokok ini. Kemudian ada indikator. Indikator merupakan penjabaran yang dapat dijadikan acuan dalam membuat alat evaluasi ya. Kenapa? Karena dalam indikator ini misalnya siswa mampu mengetahui misalnya teks eksposisi gitu kan. Itu adalah merupakan acuan dari hasil pembelajaran, di mana hasil pembelajarannya apa? Hasil pembelajaran diharapkan siswa itu dapat mengetahui apa itu teks eksposisi seperti itu tadi. Kemudian strategi pembelajaran ya, terkaitan dengan pemilihan pendekatan, metode, teknik, dan media pembelajaran yang digunakan ya. Tadi metode sudah saya banyak jelaskan ya, di mana dalam pemilihan metode ini harus dilakukan analisis terlebih dahulu supaya efektif dalam pembelajaran. Kemudian ada teknik dan media pembelajaran juga, itu harus sesuai dengan materi ya, dengan metode yang akan diberikan. Ada skenario pembelajaran ya, ada 3, dimana yang pertama ini ada kegiatan pendahuluan, yang dimana ini adalah guru itu misalnya bukan misalnya ya, dalam kegiatan pendahuluan ini ada absensi ya, ada yang mengenai tentang memberikan stimulus-stimulus ya, seperti ya ketika dalam pembelajaran itu seorang guru itu menanyakan kembali ya materi apa yang akan dipelajari hari ini, itu untuk merangsang daya ingat juga daya fokus dari siswa tersebut. Kemudian ada kegiatan inti ya, dimana si guru ini memberikan penjelasan mengenai materi gitu kan. Kemudian ada kegiatan diskusi, kegiatan dan sebagainya. Nah, barulah kegiatan penutup di akhir. Kegiatan penutup ini biasanya berkaitan dengan kesimpulan-kesimpulan. Selain itu juga bisa seorang guru itu memberikan memberikan pertanyaan kepada siswa, barangkali
ada siswa juga yang belum mengerti gitu, seperti itu. Kemudian ada penilaian sebagai bentuk umpan balik dari hasil pembelajaran. Apakah hasil pembelajarannya itu tercapai ataukah masih perlu ada evaluasi lagi. Kemudian alokasi waktu ya dalam satu pertemuan itu misalnya berapa menit. Kemudian sumber alat dan bahan ini adalah dari sumber ini ada referensi ya, di mana materi yang akan disampaikan itu berasal dari mana itu referensinya atau rujukannya. Bisa jadi misalnya buku paket ataupun dari internet dan sebagainya. Kemudian bahan dan alat ini merupakan fasilitas penunjang seperti halnya proyektor, ya, speaker dan sebagainya. Baik, eh, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.